Sudah direkam. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi ya pembelajaran kita walaupun di musim-musim liburan banyak yang izin ya qadarullah la ba'sa. Semoga umat yang berhadir pada hari ini diberikan oleh Allah taufik supaya bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini dan pada umat yang qadarullah izin semoga Allah mudahkan semua urusan beliau. Alhamdulillah. Taib. Umi Nani, kemarin itu Ana ingat kalau pelajaran kemarin itu kita membahas tentang PR ya. Betul ya? Membahas Naam tentang PR. saja. Rahmat. Kemudian pertemuan yang sebelumnya lagi kita itu latihan di i'rab Al-Qur'an. Iya, betul kan? Ya, Nah, sekarang materinya Umi Nani ingat nggak yang kemarin terakhir kita sampai mana ya? Pembahasan apa? Fi'il mudhari sudah selesai? pembagian film Modore yang sahih saja, Oh, taib, yang taib. Ya. lain ilat. 6, San. Insyaallah mafhum. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan fi'il mudhari ya. Sebentar Ana ganti dulu. Jadi fi'il kita murojaah ya, murojaah untuk menguatkan apa yang udah kita pelajari. Fi'il itu dibagi menjadi berapa kemarin? Tiga. Tiga. Ya, menurut waktunya fi'il dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang menunjukkan masa lampau atau disebut dengan fi'il apa? Madi. Fi'il Ahsan. Kemudian yang kedua yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan terjadi disebut dengan fi'il mudhari ya, mudhari. Dan yang ketiga terakhir itu fi'il kata Amr. kerja perintah. Namanya apa? Fi'il amr. Jadi kata perintah itu dilakukan setelah zaman orang berbicara selesai ya. Misalnya tulislah tulislah atau bacalah buku ini, gitu kan? Berarti pekerjaan tersebut dilakukan setelah kata perintahnya disebutkan. Nah, itu adalah fi'il amr. Kemudian kemarin kita masuk pada pembahasan fi'il madhi sudah ya. Fi'il madhi itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama fi'il madhi maklum dan fi'il madhi majhul. Perbedaannya maklum dan majhul, ada yang tahu? Masih ingat Umahat? Perbedaan fi'il madhi maklum dan majhul, ada yang masih ingat? Fi'il madi maklum itu yang bentuk aktif saja. Iya, Mumtaz. Fi'il madhi maklum itu bentuknya adalah bentuk aktif. Jadi pelakunya diketahui ya. Nah, Diketahui. kalau majhul, Bentuk pasif pelakunya tidak diketahui. Masya Allah, barakallah. Maklum, jadi aktivitasnya atau untuk mudahnya kita mengingat, maklum itu aktif, pelakunya diketahui. Kemudian kalau majhul itu pasif ya, pelaku tidak diketahui. Baik, cara membentuk kemarin gimana? Masih ada yang ingat cara membentuk fiil madi majhul? Masih ingat? Majhul Cara dengan doma, iya, domah di awal. doma di awal dan sebelum akhir berbaris kasroh. dan kasroh di huruf sebelum akhir. Gimana? Bentar. Doma di awal dan kasroh pada huruf gitu ya, pada huruf sebelum akhirnya. Sebelum akhirnya. Jadi kalau kasroh di sebelum huruf akhirnya itu artinya
jadi kan fiil ini ada yang mujarad, kemudian ada yang mazid ya. Yang mazid ini ada yang tambahan 1 huruf, ada yang tambahan 2 huruf, ada yang tambahan 3 huruf. Kemudian ada fiil juga rubai. Nah, tidak semuanya fiil madhi itu wazannya ada 3. Misalnya contohnya begini, kasih contoh langsung biar bisa udah. Misalnya kata katabah telah menulis. Nah, ini disebut fi'il madhi sulasi mujarad, yakni memiliki 3 huruf asli. Ya, kaf sebagai fa fi'il, kemudian ta'nya sebagai ain fi'il, ba-nya sebagai. Nah, seperti itu. Baik. Kita fokus pada sulasi mujarad dulu ya. Nah, di sini disebutkan kalau pasif itu cirinya di gini ya. Dhammah di awal dan kasrah pada huruf sebelum akhirnya. Maksudnya kasrah di awal berarti dhammah di awal berarti yang didomahkan di huruf apa, Umi? Huruf Kaf. nya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kaf, ta dan ba. Maka dan kasrah pada huruf sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhir. Berarti huruf akhirnya ini apa? Huruf terakhirnya. Ba. Ba. Nah, Ba. ya berarti yang Ba. dikasrokan huruf apa? Ba atau ta? Ta. Ta. Nah, berarti menjadi Kutiba. kutiba. Ya, kutiba. Kutiba. Seperti ini ya. Nah, ini contoh untuk membentuk fiil madi majhul. Kalau kataba artinya dia seorang laki telah Menulis. menulis ya, telah menulis. Kutiba artinya apa? Telah ditulis. Telah Dia ditulis. seorang laki-laki. Bukan dia seorang telah tertulis ya, tapi telah ditulis Oh, gitu aja ya. iya. Nah, Telah. Nah, kalau ini kata apa ditulis. telah menulis. Anggap aja ini nggak ada. Ya, telah menulis. Tapi ini nanti berhubungan dengan dhamir sih. Misalnya kita hapus seperti ini. Ya, kita hapus dulu aja seperti ini. Telah menulis, ini telah ditulis. Jadi kalau fi'il madhinya madhi ma'lum itu biasanya diartikan dengan me ya, dengan tapi kalau fi'il madhinya madhi majhul itu biasanya diartikan dengan di. Baik, ini insya Allah mudah ya. Itu adalah fi'il madhi. Terus kemudian yang kedua fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Kita masuk pada pembahasan. Sebentar. Ya, nah, fi'il sekarang masuk kepada fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini juga sama, dia ada yang maklum, ada yang majhul. Maklum atau aktif. Artinya kalau aktif apa Umahat? Pelakunya Pelaku Diketahui. diketahui. Nah, di sini contohnya kataba. Maka di sini mudhari'nya apa? Yak tubuh. Yak tubuh. Yak tubuh. Maknanya di sini domirnya domir huwa. Huwa yak tubuh. Sedang menulis ya. Artinya adalah sedang menulis. Ini untuk fi'il mudhari yang maklum. Yang kedua, dia adalah fi'il mudhari yang apa? Majhul. Sama ya seperti dengan fi'il madhi. Majhul. Jadi kalau majhul itu juga sama, dia namanya adalah fi'il pasif. Artinya apa? Pelaku Sedang menulis. Sedang ditulis. tidak diketahui ya, pelaku tidak diketahui. Nah, maknanya, nah di sini yaktubu. Nah,
cara membuat fiil majhul itu berbeda dengan fiil madhi. Kalau madhi ya tadi akan dikasihnya kemudian kasrokan sebelum huruf terakhirnya. Kalau mudhari di sini ya, maka dhamma di awal dan fathah sebelum huruf terakhir ya. Sebelum huruf terakhir. Kita lihat ya, bangunan fi'il mudhari itu ada 4 ditambah dengan huruf ya mudhari'ah. Aslinya dia 3, kaf, ta, dan ba. Karena fi'il mudhari ini menunjukkan masa yang sedang terjadi atau masa yang akan datang. Ya, salah satu ciri yang ada pada fi'il mudhari yakni diawali dengan huruf apa? Ya ini Mudoro. huruf mudhari'ah. Mudoro'ah. Nah, di sini berarti domah di awal berarti ya-nya ini berbaris apa? Domah. Menjadi apa, Umahat? Iu. Ya. Yuk, Nah, kan domah di awal nih. Berarti domah di awal ini. tabu. Yuk tamu tazah. Yuk tabu. Kenapa bisa menjadi yuk tabu? Ya sesuai dengan kaidahnya. Domah di awal dan fathah sebelum huruf terakhir. Nah, kalau di sini mudhari'nya ada 4 ya. Ya, kaf, ta, dan ba. Maka huruf sebelum huruf terakhir itu sama. Jadi huruf ta. Maka di sini taknya yang awalnya ketika maklum dia domah, maka ketika dia majhul, ketika dia pasif, maka berubah menjadi fathah. Yuktabu. Artinya sedang ditulis. Sedang ditulis. Ini memang penting untuk kita murojaah supaya tidak hilang ya apa yang udah lalu. Nah, kemudian fi'il mudhari. Ciri. Nah, sekarang astagfirullah. Saya anak tambahin sekarang ciri fi'il mudhari. Ciri fi'il mudhari itu apa? Diawali dengan huruf mudhari'ah. Ya, mudhari'ah. Apa aja huruf mudhari'ah itu? Ada? Anita. Iya, Muntazah. Anita, ada nunta, ya dan ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat. Ahlan wa sahlan, Umi Zaina, insyaallah. Ahlan wa sahlan Ustadzah. Sehat Baik. Ustadzah. Maaf. Tadi pagi Alhamdulillah ya jadwalnya. Khalid. Barusan kelupaan lagi, astagfirullah. Alhamdulillah terlambat sedikit. La ba'sa Umi. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini Insya Allah. ciri-ciri fi'il mudhari adalah diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah yang perlu kita ketahui itu ada 4 ya. Ada 4. Ada hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, di sini apabila kita menjumpai kata yang di awal kata tersebut terdapat hamzah, nun, ya, dan ta, maka itu adalah ciri dari fi'il mudhari. Seperti itu. Contohnya, ya, tadi itu kita memakai kata kataba yaktubu. Nah, sekarang kalau kita tulis seperti ini, aktubu, ya, aktubu, aktubu. Maka di sini artinya adalah saya sedang menulis. Jadi maknanya di sini aktubu itu sama dengan ana. Dharma. Ana aktubu. Aktubu. Ya, aktubu itu di sini maknanya itu ana aktubu, saya sedang menulis.
Jadi sangat mudah sekali apabila menjumpai suatu kalimat yang di depannya terdapat huruf mudharaah. Di sini misalnya hamzah, maka maknanya di sini adalah saya. Ya, sesuai hamzah ana. Di ana di sini diawali juga dengan hamzah. Jadi fi'il mudhari yang mudah sekali untuk kita ketahui itu artinya apa? Ada pertama adalah ana. Terus yang kedua, misalnya ada kata naktubu. Naktubu. Ya. Artinya di sini adalah nahnu naktubu. Nahnu naktubu. Maknanya kami sedang menulis. Ya. Jadi juga ini sangat mudah sekali untuk kita ingat. Kenapa? Karena di sini ada huruf mudharaah nun. Berarti nun di depan sini maknanya adalah nahnu. Ya, sesuai. Nahnu depannya nun. Kemudian naktubu depannya na. Berarti di sini yang menulis adalah kami. Artinya kami. Nahnu naktubu. Kami sedang menulis. Kemudian bagaimana dengan ya dan ta? Nah, untuk ya dan ta ini dia kompleks ya, banyak. Misalnya, hiya yaktubu. Yaktubu. Allahu Akbar. Sebentar. Yaktubu. Maknanya di sini apa Ummahat? Huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Nah, ini memang beda antara hamzah dan nun ya. Kalau hamzah, ana, dan nahnu itu tadi paling mudah untuk kita ingat. Huwa yaktubu. Nah, kalau ini sudah kayak mulai harus mengingat ya. Mulai mengingat, mulai memahami. Huwa yaktubu. Artinya dia laki-laki ya. Satu laki-laki. Jadi orang laki-lakinya ada satu saja. Laki-laki sedang tulis. Nah, itu adalah makna yaktubu. Taib. Kamis. Taib sudah. Kemudian ada kata yaktubani. Yaktubani. Setelah terus ini. Yaktubani. Maknanya apa di sini? Sama dengan Dua orang. ya. Dua orang laki-laki. Domirnya apa, Bi? Ya, betul. Domirnya? Domirnya berarti Huma. Nah, iya, mumtazah. Huma yaktubani. Huma yaktubani. Nah, artinya mereka. Berarti mereka ya. Mereka dua orang. Laki-laki sedang menulis. Baik. Kemudian ada lagi. Yaktubuna. 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 Di sini artinya gimana? mereka wanita sedang menulis. Domirnya apa? Ini adalah hum. Hum. Yak. Hum. Nah di sini berarti dia jamak, ya.
berarti dia adalah jamak. Ada laki-laki. Nah, Mereka. mereka sedang menulis. Mereka sedang menulis. Baik. Apakah sudah selesai belum? Nah, sekarang coba kita lihat ya di sini. Oh, ini Ana ganti pindah. Baik, ada aktubu, naktubu, yaktubu, yaktubu, yaktubu ya. Umi semuanya fokus yang huruf di awal ini. Huruf apa tadi namanya? Hamzah, nun. Tadi huruf apa namanya? Mudoroh. Mudhara'ah mumtaz, insyaallah. Santi. Ini menjadi ciri di fiil mudhari. Baik. Nah, yang perlu diingat atau dipahami ya, yang perlu dipahami di sini biasanya kalau diawali huruf ya, ini domirnya failnya itu goib. Goib itu apa? Tidak ada di hadapan kita. Artinya ini goib. Kemudian mereka 2 orang. Ya, mereka 2 orang. Ini goib juga. Mereka. Kalau jamak nggak Ana tulis ya. Mereka saja ya. Maksudnya jamaknya nggak ditulis. Nah, ini pasti diawali dengan huruf ya. Nah, sekarang kita masuk ke domir berikutnya. Ya, tadi hamzah, nun, ya sudah. Sekarang tak. Misalnya ada kata taktubu. Taktubu. Nah, di sini artinya apa? Taktubu. Siapa yang menulis? Dia. Dia perempuan. Taktubu. Naam, ya. Taktubu. Atau sama dengan juga. Jadi taktubu ini maknanya ada 2. Bisa hia, bisa anta. Ya. Anta taktubu. Anta taktubu. Sebentar, Ana bisa aja buat memudahkan untuk mengartikannya. Artinya di sini kamu, ya. Jadi kalau ini berarti domirnya domir mukhatab. Afwan, ini masih hia ya. Dia. Tapi di sini satu orang apa? Satu perempuan ya, satu perempuan sedang menulis. Baik. Nah, kalau berikutnya di sini adalah anta, maka di sini sama ya taktubu. Taib. Kita lanjutkan. Kalau di sini taktubu bisa juga anta taktubu. Artinya di sini berarti kamu ya. Kamu
Satu laki-laki. Satu orang maksudnya ya. Satu laki-laki sedang menulis. Taib. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya perbedaannya antara ia dan huma. Maksudnya dari fi'il mudhari'ah, huruf mudhari'ah ya dan ta. Kemudian untuk dhamir mereka berdua. Mereka berdua berarti memakai apa? Yak tubani. Ya, yak tubani. Jadi di sini dia sama. Yak tubani huma huma taktubani. Mereka berdua sedang menulis. Sini mereka berduanya adalah perempuan. Kemudian hunna. Sebentar, Mahat. Mana? Taktubani. Taktubani apaan? Sini ya, tubani. Taktubani. 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 Mereka berdua sedang menulis huma taktubani. Kalau mereka banyak, mereka perempuan sedang menulis adalah yaktubuna. Yaktubna. Maknanya sama dengan hunna yaktubna. Hunna yaktubna. Baik, sudah. Nah, sekarang kalau untuk dhamir mukhatabnya ya, kamu laki-laki sedang menulis adalah taktubani. Nah, di sini untuk mudah kita mengingatnya, ini adalah dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab. Ini sudah sering di mukhatab atau lawan bicara. Kemudian kalau yang ini
Dhamir ghaib. Yang sedang dibicarakan. Kemudian kalau yang ini namanya dhamir mutakalim. Ya, dhamir mutakalim. Yang sedang berbicara. Baik. Allahu Akbar. Sebentar, Ana rapikan. Ya, nah ini baik. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Dhamir mukhatab atau lawan bicara sekarang adalah kamu satu orang laki-laki sedang menulis. Maka taktubu. Anta taktubu. Kemudian kalau dua orang menjadi taktubani ya. Taktubani. Maknanya berarti antuma taktubani. Berarti di sini artinya apa? Kalian ya, kalian berdua sedang menulis, laki-laki. Baik. Kemudian untuk jamak laki-laki menggunakan taktubuna. 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 Artinya antum. Ya, antum taktubuna. Antum taktubuna. Taktubuna. Artinya lagi kalian sedang menulis. Kalian laki-laki sedang menulis. Nah, itu untuk mukhatab lawan bicara, tetapi yang ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Nah, sekarang yang muannas atau perempuan. Maka menjadi kamu satu orang perempuan sedang menulis. Misalnya ya, kita kopas aja di sini. Baik, kamu satu orang perempuan kan kita ganti. Sedang menulis. Maka di sini menjadi taktubina. Taktubina. Astagfirullah. Taktubina. Ibrahim. Taib. Kita lanjutkan. Berarti di sini taktubina maknanya adalah anti ya. Anti taktubina. Taktubina. Kemudian kalian berdua perempuan sedang menulis. Berarti taktubani. Dia sama antara muzakkar dan muannas sama ummahat. Taktubani. Artinya antuma taktubani. Terakhir, kalian
perempuan. Jadi banyak ya di sini kalau nggak ada tulisan jamaknya berarti banyak. Kalian perempuan sedang menulis. Maka menjadi taktubna. Sebentar. Taktubna. Antunna berarti bukan antum lagi tapi antunna. Antuna taktubna. Antuna taktubna. Alhamdulillah. Selesai sampai sini pembahasan fi'il mudhari yang mana-mana menjadi ciri-cirinya. Sekarang kita ulas lagi dari awal untuk memungkinkan ya. Insya Allah dengan cara seperti ini nanti Ummahat akan lebih mungkin lagi, nggak bingung lagi menentukan domir apa yang ada. Selip, nyelip, ambil tisu. Kenapa, Umi Ana? Gimana? Oh, saya kebuka ya. Ya, ya di sini ya. Apabila diawali dengan hamzah, maka artinya adalah saya atau ana, ya. Kemudian contohnya di sini aktubu. Ana aktubu, saya sedang menulis. Naktubu, nahnu naktubu, kami, ya, kami sedang menulis. Berikutnya lagi. Nah, yang tadi untuk domir mutakalim, sekarang masuk ke dalam domir ghaib yang sedang dibicarakan. Dia satu orang laki-laki sedang menulis. Maka di sini adalah yaktubu. Maknanya huwa yaktubu. Mereka dua orang laki-laki sedang menulis. Yaktubani. Huma yaktubani. Mereka sedang menulis. Berarti sini merekanya jamak ya, banyak. Maka menjadi yaktubuna. Maknanya hum yaktubuna. Mereka sedang menulis. Kemudian untuk perempuan, dia satu perempuan sedang menulis. Maka di sini huruf mudharaahnya berubah menjadi tak. Ya Ummahat, berubah menjadi tak ketika perempuan. Nah, ini yang perlu di garis bawahi atau perlu diingat. Taktubu, hiya taktubu. Mereka berdua perempuan sedang menulis. Taktubani, huma taktubani. Nah, ini sama nanti dengan yang domir antuma, ya, domir antuma sama. Taktubani, huma taktubani. Mereka berdua, ada dua ya di sini perempuannya. Kemudian kalau mereka perempuan tapi banyak atau jamak, maka jadi apa? Kembali lagi ini fi'il mudhari, huruf mudhari'nya kembali ke ya. Ya, kembali ke ya. Maka di sini menjadi apa? Menjadi yaktubna. Ya, menjadi yaktubna. Huna yaktubna. Huna yaktubna. Nah, sekarang masuk ke dhamir mukhatab atau lawan bicara. Yang pertama, kamu satu laki-laki sedang menulis. Sebentar. Mana? Maka menjadi taktubu. Ya, sama dengan domir ya. Anta taktubu. Kalian berdua laki-laki sedang menulis. Taktubani. Antuma taktubani. Enggak. Jangan berat. Enggak apa. Enggak, makanya tiduran. Kemudian kalian banyak laki-laki, maka menjadi taktubuna. Antum taktubuna. Kalau untuk perempuan di sini kamu satu perempuan sedang menulis. Anti taktubina. Ya, dia tetap memakai huruf ta.
Ya, ini juga huruf ta, bentar belum diwarnai. Kemudian antuma taktubani, kalian berdua sedang menulis ya. Yang terakhir, kalian perempuan sedang menulis taktubna. Nah, ini nanti kita harus mungkin karena ini nanti bisa masuknya adalah pembagian fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Umat sekalian, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah Silakan. izin Ya, Umi. tanya, untuk apa ya supaya mengesankan gitu ini kan berarti jadi 14 ya Ustazah. Betul, betul. Domirnya 14. Nah, supaya apa ya lebih lebih melekat gitu. Tadi memang Ustazah udah memberikan triknya. Nah, mungkin boleh sekali lagi memberikan supaya ingat gitu ya untuk Baik. ya. Iya. Biasanya gini, kadang kita kalau di kelas-kelas tertentu itu kita disuruh menghafal ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum gitu ya, Mi ya? Kalau domirnya saya sudah hafal Ustazah, tapi pas diikatkan ke fiil masih belum bisa ngiket gitu. Gimana caranya? Nah, ini tadi ya, makanya anak kasih tips tadi. Misalnya kata tubuh, berarti langsung kita masukkan domir ke dalamnya. Iya, Tayyip, kita ini dulu. Nah, jadi untuk mengikat, bagaimana kita supaya tidak salah menempatkan domir kepada fiilnya, gitu ya, Mia. Nah, seperti ini tadi langsung. Jadi, kalau domir ana, itu langsung kita masukkan aja kepada fiilnya. Ana aktubu. Mungkin kalau kita katakan misalnya yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Seperti itu mudah ya untuk menghafalnya, mengingatnya. Tapi kadang kita saat Ana ulang lagi, Afan, banyak iklannya di sini. Jadi begini. Aktubu itu langsung kita masukkan, kita cari domirnya. Ana aktubu, nahnu naktubu, huwa yaktubu. Jadi kadang ketika Ustazah putus-putus, Afwan. kamir, untuk Ana menjelaskan di awal-awal. Mahat, suara Ana ada? Ada, tadi putus-putus Ustazah. Kepada supaya kita mudah untuk mengingatnya atau memahami ya, mudah untuk memahami. Maka ketika kita mentasrifkan suatu mentasrifkan fiil kepada domir 14 domir ya, maka langsung kita ikutkan domirnya. Misalnya di sini biasanya itu diawali dengan domir goib. Nah, tapi ini tadi untuk memudahkan, Ana awali dengan domir mutakalim ya. Karena domir mutakalim ini insya Allah domir yang mudah kita untuk mengingatnya. Yang menunjukkan mufrad atau satu orang itu domir ana. Maka langsung kita masukkan kepada fiilnya, yakni ana aktubu. Kemudian ketika
yang satu lagi, mutakalim yang satu lagi adalah kami. Ya, nahnu. Nahnu. Maka di sini kita langsung masukkan ke dalam fiilnya. Nahnu naktubu. Nahnu naktubu. Sebentar. Astagfirullah. Bisa harus hapus semuanya. Nahnu naktubu. Ya, huma, hunna. Ada 6 domir yang dia masuk ke dalam domir ghaib. Maka langsung kita masukkan ke dalam fiilnya. Jadi kalau huwa ini, dia diawali dengan huruf mudharaah ya, yaktubu. Maka kita masukkan huwa yaktubu. Begitu juga dengan huma yaktubani. Hum yaktubuna. Hiya taktubu. Huma taktubani. Hunna yaktubna. Nah, adapun di sini ya tasrifan yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ini nanti kembali kepada tasrif, wazan tasrif ya. Wazan tasrif yang beberapa pekan lalu udah kita pelajari. Insya Allah nanti kalau biasanya di akhir pertemuan keempat ya, biasanya satu bulan itu kan ada 5 pekan ya. Nah, nanti di akhir pekan itu kita fokus di tasrif. Nah, sebelum memasuki ke yang ya, di sini masuk ke dalam dhamir mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Maka langsung kita masukkan fiilnya. Anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antuna taktubna. Lagi kita pembahasannya. Jadi untuk dhamir mukhatab ini juga ada 6. Ya, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sedangkan ghaib tadi juga ada 6. Ya, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum. Afwan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian untuk mutakalimnya ada 2, ana dan nahnu. Untuk Umi Ike, yang membuat bingung cara mengikat dhamir kepada fi'il itu yang mana, Umi? Sebetulnya bukan bingung Ustazah, kalau tiba-tiba disodorkan satu kata gitu. Misalnya misalnya sujud misalnya gitu ya, tiba-tiba menemukan satu kata, nah langsung mengingatnya tuh jadi 14 tetap gitu. Oh, gitu. Jadi kan Ya, kelamaan gitu ya. betul. Nah, Yang makanya tadi anak kasih tips Ya. untuk fi'il mudhari itu kan ada 4 cirinya ya, ada huruf mudhari'ah. Kalau di depannya hamzah itu pasti dia dhamirnya ana. Kalau di depannya nun ya itu pasti dhamirnya nahnu. Nah, kalau untuk ya kita lihat. Nah, ini nanti kaitannya adalah dengan pembagian fi'il mudhari. Yang pertama sahihul akhir, af'alul khamsah, dan yang terakhir itu fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, untuk yang fi'il mudhari ya, fi'il mudhari nanti sahihul akhir
itu ada pada domir huwa, kemudian hiya, anta, ana, dan nahnu. Jadi kalau sahihul akhir berarti di akhirnya itu tidak ada sambungan apapun. Tidak ada sambungan apapun. Maksudnya tidak ada domir, misalnya alif isnain seperti sini, yaktubani. Kemudian wawul jamaah, contohnya yaktubuna. Yaul mukhattabah, contohnya taktubina. Ya, seperti ini. Jadi misalnya ada kata yasjudu. Nah, yasjudu ini domirnya apa, Umi? Maknanya yasjudu dalam seperti yang kita tes. Dia sedang bersujud gitu, sudah. Iya, dia sedang bersujud. Nah, di sini dia pakai domir yang mana? Pakai huwa, Domir. domir huwa. Domir huwa mumtaz. Kalau yasjuduna, Yasjuduna, domir antum. domir yasjuduna. Depannya huruf mudhari ya. Hum. Mumtaz. Kalau tasjuduna, Tasjudunnya berarti antum ya, sudah. mumtaz. Kalau tasjudina, Tasjudina anti. anti tasjudna. Atas judna hunna. Tasjudna. Tasjudna. Mm-mm. Hunna. Tasjudna. Ana nggak kasih buat dulu. Astagfirullah. Oh iya. Taruh. Bukan hunna, jadi apa ya? Oh, Satu lagi. jadi apa ya? Mukhatab, Mukhotob, lawan bicara. pembicara. Kalau hunna dia antuna. Antuna, mumtaz. Ya, Seperti itu, Ustazah Mi. masih Jadi, belum mahir. tapi udah bisa, Masya Allah. Iya, masih lemot mikirnya. Lah, Baksa. Jadi intinya yang bisa kita kenali itu adalah huruf mudhoro'ah yang terletak di depannya ya. Kalau huruf mudhoro'ahnya itu ya itu pasti dia domirnya domir goib. Ya, domir goib. Ada domir goib yang tak itu di kata ini. Hiya, afan di kata. Ya, di domir hiya sama di domir huma. Kemudian sebentar. Afan. Ini ya. Anak pindah. Ini ya. Loh, tunggu. Sebentar. Ya. Kemudian untuk domir mukhatab ini juga paling mudah. Ya, kalau mukhatab berarti kita fokusnya pada anta, antuma, antum. Di antuma, antuna ada 6. Maka domir goib untuk hunna. Seperti itu. Jadi untuk memudah mengingatnya itu, untuk yang mutakalim kan kita udah ingat ya. Hamzah untuk ana, kemudian nun untuk nahnu. Nah, kemudian untuk mukhatabnya semuanya hurufnya ta di depannya. Tinggal nanti itu jumlahnya berapa? 1, 2 atau jamak, perempuan atau mudzakkar ya. Terus kemudian kalau untuk dhamir ghaib itu di depannya adalah huruf ya. Kecuali di dhamir hiya. Dia memakai ta. Ya, hiya saja yang memakai ta di depannya. Kalau ini Ustazah yang huma untuk perempuan Yaktubani. tetap bukan taktubani ya? Iya, ya yaktubani. Oh, huma dua-duanya yaktubani ya? Nah, Ya. ada lagi Umi? Sudah Ustazah, insya Allah tinggal murojaah. Masya Allah, Ustaz.
mereka berdua ya, yaktubani. Sebentar. Ini ada kesalahan sedikit tadi itu. Nah, ini betul ya. Tadi udah bener ya. Kenapa karena ganti tak? Iya. Ya, tak ya. Taktubani. Jadi dia sama. Nanti sama antara domir antuma. Antuma untuk muzakkar dan antuma untuk Nah, itu mu'annas. yang betul-betul harus diingat ya Ustazah. Jadi mereka berdua perempuan itu Mhm. berbeda dengan mereka berdua laki-laki ya. Betul, iya. Kalau yang mereka berdua laki-laki tadi pakainya kita apa? Ya. Ya, ya. Nah, kalau di sini yang untuk perempuan makanya tak. Ya. Baik, Ya, saya ya. tambah lagi. Insya Allah bisa dipahami ya, Umi Ika. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, Ustazah. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Umi semuanya? Kenapa kita harus ngulang-ulang terus, domir, dan domir lagi. Karena nanti kaitannya dengan pembagian fi'il mudhari shahihul akhir. Udah ya Umi Nani ya kemarin ya, fi'il mudhari shahihul akhir, mu'tal akhir, kemudian af'alul khamsah. Nah, Ustazah, kemarin teh yang Ya, soal jadi akhir. jadi maksud ini harapkan pemahaman ini. Jadi saya juga udah tidak bingung lagi seperti itu. Ini pelajaran Ibrahim kemarin pas ujian ini apa namanya, dia dapat nilai apa, mumtaz ya, Masya Allah. Oh itu bingung-bingung gitu. Ini gimana sih Umi cara membedakan? Sana terapkannya tadi anak bilang ke Umi. Jadi kalau diawali huruf ya, dia termasuk domir yang ini. Jadi kayak lebih mudah gitu. Kadang kita sudah menghafal ya 14 domir. Kemudian juga sudah menghafal tasrifnya dari huwa sampai nahnu. Tetapi kadang ketika kita sudah menerapkan misalnya sudah nggak mentasrif lagi nih, nggak hafalan langsung 14 tapi diacak. Ya misalnya kayak tadi itu, kamu satu orang laki-laki sedang sujud. Itu kita masih mikir bingung ini yang mana gitu ya. Jadi kayak kayak menghitung seperti itu. Nah, dengan harapan kita dengan apa namanya memberikan ibaratnya tips ya seperti ini untuk mengetahui huruf mudhari'ah yang terletak di depan suatu fi'il mudhari itu cirinya apa. Nah, itu kayak harapan untuk mudahnya. Jadi ketika dibolak-balik itu kita tidak bingung lagi. Seperti itu. Ada lagi mau bertanya, Umi? Silakan. Kaitannya pembahasan ini nanti dengan mansubat. Kemudian dengan fiil-fiil yang majzum. Jadi kalau sudah di sini mungkin mumtaz, kemudian afalul khamsanya juga sudah tuntas, itu dirubah sedemikian apapun, insya Allah tidak akan bingung. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita cukupkan pelajarannya hari ini. Mungkin sebelum ini Ustazah karena saya baru ya, berarti af'alul khamsah nanti saya bisa tanya Bu Nani mungkin ya Ustazah. Boleh, iya Umi, boleh. Nanti pekan depan, ya kita kan baru ini ya, memberikan apa namanya pendetailan tentang fiil, domir dan yang terkait dengannya di fiil mudhari. Nah, nanti pekan depan insya Allah kita ulang lagi pembagiannya ya. Bahwa fiil mudhari itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama shahihul akhir, kedua af'alul khamsah, ketiga mu'tal akhir. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, di mana aja letak domir yang shahihul akhir. Misalnya di domir apa? Ana, nahnu, kemudian huwa, kemudian hiya, satunya lagi anta. Kemudian mana lagi fi'il mudhari yang termasuk di dalamnya af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5, af'alul ya, jamak dari fi'lun. Maka nanti ada di domir huma ya, huma di sini ada huma laki-laki, mudzakkar ada huma muannas. Kemudian hum
Kemudian antuma, antuma muzakkar dan antuma muannas. Kemudian lagi satu lagi itu ada di apa? Apa Mi? Antum ya. Antum. Antum terus kemudian anti. Ya, jadi ada 5. Kalau dibagi sebenarnya terdiri dari 7 harusnya, 7. Tetapi karena diringkas ada yang sama, maka dia disebut dengan af'alul khamsah. Misalnya kayak tadi itu ya, taktubani, yaktubani, itu kan sama. Ya ada yang sama, ada 3 yang sama dari taktubaninya. Ya, pertama di domir antuma muannas, kemudian afan huma muannas, kemudian antuma mudzakkar dan muannas. Maka 3 dijadikan 1. Seperti itu. Kemudian kalau fi'il mudhari mu'tal akhir bagaimana? Ya berarti sesuai dengan namanya. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir berarti dia yang diakhiri dengan huruf-huruf ilah. Huruf-huruf ilah yang kita ketahui ada alif, ada ya, ada waw. Kalau huruf sebelumnya adalah huruf berharokat dhammah berarti bisa kebalik ya. Kalau huruf akhirnya itu sebelum akhirnya adalah fathah berarti nanti mu'tal akhir alif. Kalau huruf sebelum akhirnya itu adalah kasroh berarti nanti mu'tal akhir ya. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi ya, pertemuan yang akan datang. Umina ini yang ini kemarin sudah dibahas belum ya? Sini sudah ya. Ilatin ini sudah selesai ya Umi ya. Sudah, Umina ini Ustazah. sudah. Sudah. Ustazah putus-putus suaranya. Sudah selesai. Sudah ya. Nanti insya Allah. Oh iya Umi, ya itu tadi ya qadarullah karena memang musimnya lagi seperti ini jadi ya itu qadarullah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Semoga pekan depan lebih baik lagi semuanya. Barakallahu fikuna jami'an. Sekiranya ini dulu bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya umat fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazak- wabarakatuh.